Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak para jamaah sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa itulah sebagai modal kita di akhir dunia dan menuju ke akhirat kelak. Hadirin sekalian, judul khutbah adalah iman, jihad, hijrah dan jihad. Setiap kita tentu sangat menginginkan menjadi mukmin yang keimanan kita diakui oleh Allah SWT. Bahkan tidak hanya itu, kita juga amat menginginkan agar derajat kita termasuk orang-orang yang mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Untuk mencapai kedudukan seperti itu, ada firman Allah yang perlu kita renungi dan kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Allah yang di dalam surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Adalah mereka itu lebih tinggi beberapa derajat di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa manakala kita ingin menjadi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, maka ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama, memiliki keimanan yang benar. Iman sebagaimana kita ketahui secara harfiah artinya percaya. Orang yang beriman berarti orang yang memiliki kepercayaan. Kepercayaan yang benar. Karena itu, tidak setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah diakui keimanannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Lalu bagaimana iman yang benar itu? Iman yang benar adalah sebagaimana dimukakan sendiri oleh Rasulullah dengan sabdanya, Al-imanu aqtun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman adalah yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman yang benar adalah iman yang memenuhi 3 unsur, yaitu yakin dengan hati, pengucapan keyakinan itu dengan lisan, dan pembuktian iman dengan amal perbuatan yang saleh. Manakala unsur iman yang disebut tidak ada pada diri kita, maka keimanan itu tidak termasuk keimanan yang tidak benar. Ulangi, maka keimanan kita termasuk keimanan yang tidak benar. Di samping itu, iman yang kita miliki idealnya harus disertai dengan pendirian yang kuat atau istiqamah dan tanpa keraguan sedikit pun. Sikap seperti ini membuat seseorang mukmin tidak didominasi oleh rasa takut. Bahkan kalau risiko menimpa dirinya sebagai konsekuensi dari keimanan, dia pun tidak akan berduka cita, dalam arti tidak menyesal sebagai seorang yang beriman.
Mukmin yang seperti itulah yang nanti akan memperoleh kenikmatan hidup di dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Di samping itu, yang perlu diingat oleh setiap pemumin adalah iman itu naik dan turun. Seorang muslim akan terus berusaha untuk meningkatkan keimanannya hingga dia mampu menyesuaikan diri dengan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Bila tidak, maka seseorang dianggap oleh Rasulnya sebagai orang yang tidak beriman. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubih. Tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga kehendak hatinya patuh mengikuti apa yang aku bawa atau syariat Islam. Yang kedua, kita termasuk orang yang betul-betul beriman dan terangkat derajat kita di sisi Allah adalah dengan melakukan hijrah, yaitu dengan meninggalkan hal yang dilarang Allah, sebagaimana Rasul bersabda, al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Dengan demikian, iman harus dibuktikan dengan hijrah atau meninggalkan segala bentuk yang haram dan batil kepada yang halal dan yang hak. Bila hijrah sudah dilaksanakan oleh seorang muslim, maka dia menjadi orang yang gemar melakukan yang hak dan benci pada segala bentuk kebatilan. Bahkan seseorang yang memiliki Al-Furqan, yaitu kemampuan membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Allah memang menghendaki hal yang demikian. Sebagaimana firman-Nya, wala talfisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Ketiga, yang membuat seorang mukmin terangkat derajatnya di sisi Allah adalah dengan berjihad. Jika secara harfiah artinya bersungguh-sungguh. Kalau seseorang muslim diperintah untuk berjihad, itu artinya dia harus memiliki kesungguhan dalam hidupnya, baik sesungguh dalam bentuk perang secara fisik maupun perang melawan hawa nafsu. Untuk bisa berjihad di dalam arti yang luas, terlebih dahulu seorang muslim harus berjihad terhadap dirinya sendiri dalam arti melawan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, al-muhajidu man jahada nafsu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk mentaati Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah bahwa jihad itu harus kita laksanakan dengan jiwa yang harta. Tidak hanya dengan jiwa tanpa harta, atau sebaliknya harta tanpa jiwa. Tapi semestinya kedua-duanya, itu harta dan jiwa. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Di dalam Islam, jihad mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh kerana itu, para sahabat dan di masa Rasul memiliki semangat jihad yang sangat tinggi dan mereka mendambakan betul akan mencapai mati syahid. Sebab orang yang mati syahid akan hidup dalam kehidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, "Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyahu inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur dalam jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira sebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tertinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari gambaran di atas bisa kita simpulkan bahwa manakala kita hendak menjadi mukmin yang derajatnya tinggi di sisi Allah, maka 3 resep dari Allah harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu beriman dengan sebenar-benarnya, lalu membuktikan keimanan itu dengan hijrah, dalam arti meninggalkan segala larangan Allah, dan berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam menegakkan nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Al-Quran dan hadis merupakan 2 pedoman yang harus kita gunakan untuk mewujudkannya. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyaqalati li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh an-nabiyul mu'tabar. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'alaihi nabiyyika qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur yuyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka adin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu Allahu akbar. Aqimus shalah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.